IPA Fisika semester ganjil 2020-2021. Petunjuk yang harus kalian pahami yang pertama adalah simaklah penjelasan dari jawaban soal-soal PTS IPA Fisika ini dengan seksama. Kemudian pelajari lagi ya sebelum pretest. Kemudian pastikan kamu telah memahaminya setiap penjelasan ini dengan baik. Baiklah, soal nomor 1. Dalam ilmu fisika, suatu benda hanya akan dikatakan bergerak jika jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda selalu berubah terhadap waktu diukur dari titik acuan. Nomor 2. Sebuah bola dipukul dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu seperempat detik. Berapa kelajuan bola tersebut? Jawabannya adalah D. Mengapa? Cara mencari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi 10 meter dibagi seperempat detik sama dengan 40 meter per detik. Nomor 3, di sebuah kota batas kelajuan yang diizinkan adalah 108 km per jam. Nilai ini sama dengan jawabannya C, ya, 30 meter per detik. Cara mencarinya 108 km per jam, kamu kalikan dengan pengalinya 5 per 18. Jadi jawabannya 108 dikali 5 per 18 sama dengan 30 meter per detik. Nomor 4, sebuah roket dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Kelajuan roket setelah 1 menit, jawabannya adalah C. Gunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Masukkan angkanya 0 plus 5 dikali 60 sama dengan 300 meter. Nomor 5. Budi mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 30 meter per detik karena ada rintangan di depannya. Budi mengerem sehingga motor mengalami perlambatan 5 meter per detik kuadrat. Jarak yang ditempuh sepeda motor sejak pengereman hingga berhenti adalah D, 90 meter. Pembahasannya, kamu gunakan rumus 2AE sama dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat. 2 dikali minus 5 dikali S sama dengan 0 kuadrat minus 30 kuadrat. Kemudian dilanjutkan, minus 10S sama dengan minus 900. S-nya sama dengan min 900 dibagi min 10 sama dengan 90 meter. Nomor 6. Dari contoh kegiatan 1. Bola mengelilingi lantai kasar, 2. Orang bersepeda di jalan menurun, 3. Buah jatuh dari atas pohon, 4. Orang bersepeda di jalan mendaki. Gerakan yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah yang B ya, 2 dan 3. Jadi orang bersepeda di jalan menurun, kemudian buah jatuh dari atas pohon. Mengapa demikian? Karena gerak lurus berubah beraturan dipercepat itu cirinya kelajuan benda makin lama akan makin cepat. Nomor 7. Grafik kelajuan terhadap waktu perjalanan sepeda, kapan sepeda bergerak dengan kelajuan tetap. Cara mencarinya adalah kamu mencari garis yang mendatar atau horizontal. Nah, di tanda panah itu ditunjukkan waktu bergeraknya antara 20 sampai dengan 40 detik. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 8, seorang pelari berlari sejauh 300 meter dengan kelajuan rata-rata 3 meter per detik. Kemudian dia berlari lagi sejauh 300 meter dengan kelajuan rata-rata 6 meter per detik. Berapa kelajuan rata-rata totalnya? Nah, untuk mencari kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak total dibagi waktu. Ya, jawabannya adalah yang B. Kalau kamu lihat jarak total itu 300 ditambah 300. Nah, waktu totalnya dicari satu per satu. 300 dibagi 3, 100. 300 dibagi 6, 50. Sehingga V rata-ratanya itu 600 dibagi 150 sama dengan 4 meter per detik. Nomor 9, grafik menunjukkan kecepatan terhadap waktu sebuah benda. Berapa jauh jarak ditempuh benda dalam 10 detik. Caranya kamu bisa menghitung luas segitiga saja, yaitu setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 10 kali 8. Jadi jawabannya adalah 40 meter. Nomor 10, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 15 menit. Berapa jauh perjalanan mobil itu dalam 15 menit?
Jawabannya adalah yang B, 15 km. Bagaimana cara mencarinya? S sama dengan V kali T. Jadi 60 km per jam dikali 15 menit, dirubah dulu ke jam, 15 per 60, jadi jawabannya adalah 15 km. Nomor 11, seorang anak berjalan ke arah barat sejauh 50 meter, kemudian berbalik arah dan berjalan ke arah timur sejauh 20 meter. Jarak dan perpindahan anak tersebut adalah jarak sama dengan 50 ditambah 20, 70 meter. Perpindahannya minus 50 ditambah 20 sama dengan minus 30 meter. Atau disebutkan 30 meter ke barat. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya, nomor 12. Grafik V terhadap T benda yang bergerak lurus seperti grafik di atas. Jarak yang ditempuh benda dalam 2 detik adalah yang B ya, 6 meter. Cara mencarinya S sama dengan V dikali T sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 meter. Nomor 13, gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan. Jawabannya adalah yang B, gerak dan bentuk. Mengapa demikian? Pembahasannya, gaya dapat menyebabkan 1. Benda diam menjadi bergerak, 2. Benda bergerak menjadi benda diam, 3. Merubah bentuk benda. Nomor 14, berat Stephen di Bandung 1000 Newton. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, maka massa Stephen itu berapa? Jawabannya adalah yang B, 100 kg. Mengapa demikian? Massa sama dengan berat dibagi gravitasi. Jadi sama dengan 1000 dibagi 10, yaitu 100 kg. Nomor 15. Sebuah mobil yang memiliki massa 2000 kg bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per detik sepanjang lintasan lurus. Jika total gaya gesek yang bekerja pada mobil adalah 2000 Newton, maka besarnya gaya dorong mesin adalah, jawabannya adalah yang C ya, 2000 Newton. Bagaimana bisa dijawab demikian? Ada kata kuncinya kecepatan tetap, jadi berlaku hukum Newton 1, jumlah gaya atau sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya diganti dengan gaya dorong dikurangi gaya gesek sama dengan 0. Sehingga gaya dorong minus 2000 sama dengan 0, gaya dorongnya sama dengan 2000 Newton. Nomor 16. Arah gaya gesek selalu, jawabannya yang C ya. Kenapa demikian? Karena arah gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Nomor 17, alat untuk mengukur besar gaya adalah kaca pegas yang A, ya, atau disebut juga dinamometer. Nomor 18, benda diam tetap diam, sedang benda bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Pernyataan ini sesuai dengan isi hukum 1 Newton yang A. Karena bunyi hukum 1 Newton itu adalah jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Nomor 19, sebuah benda dengan massa 40 kg bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan 10 meter per detik. Besar resultan gaya yang bekerja pada benda agar benda berhenti dalam waktu 5 detik adalah, jawabannya yang D ya, 80 Newton. Nah, kamu gunakan itu rumus hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A, lalu persamaan gerak lurus berubah beraturan, VT sama dengan V0 plus AT. Jadi cari dulu yang percepatannya dengan VT sama dengan V0 plus AT, masukkan angkanya 0 sama dengan 10 plus A kali 5, dari sini akan diperoleh A-nya sama dengan 10 per min 5 atau sama dengan min 2 meter per detik kuadrat. Perlambatannya 2 meter per detik kuadrat. Lalu kamu masukkan A tersebut ke persamaan hukum Newton 2. Jadi sigma F sama dengan 40 dikali min 2. Jadi sigma F-nya sama dengan minus 80 Newton ya. Berikutnya nomor 20. Pada sebuah balok kayu dengan massa 3 kg bekerja gaya horizontal sebesar 10 Newton, sehingga menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan tetap. Jika gaya yang bekerja pada benda diperbesar menjadi 22 Newton, berapakah percepatan balok tersebut? Jawabannya adalah yang B ya, 4 meter per detik kuadrat. Cara mencarinya, kamu gunakan dulu kondisi awal yang posisinya kecepatan tetap, jadi sigma F sama dengan 0. Sehingga sigma F-nya kamu ganti dengan F horizontal minus F gesek sama dengan 0. 10 minus F gesek sama dengan 0, jadi F geseknya sama dengan 10 Newton. Lalu diganti kondisi berikutnya dengan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama M kali A. Sigma F-nya itu adalah gaya tariknya yang diperbesar 22 Newton dikurangi F gesek tadi 10 Newton sama dengan 3A. Jadi
diperoleh 12 sama dengan 3A, A-nya adalah 12/3 atau 4 meter per detik kuadrat. Nomor 21, sebuah benda memiliki berat 300 Newton di planet Jupiter. Percepatan gravitasi di planet Jupiter adalah 25 meter per detik kuadrat. Berapakah berat benda di bumi yang percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat? Ya, tentu jawabannya adalah yang B, 120 Newton. Kamu gunakan M sama dengan berat dibagi gravitasi, 300 dibagi 25, sama dengan 12 kg. Nah, massa di Jupiter itu sama dengan massa di bumi. Ini kata kuncinya. Jadi untuk mencari berat di bumi, berat sama dengan massa dikali gravitasi, 12 kg dikali 10 meter per detik kuadrat sama dengan 120 Newton. Nomor 22, gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda yang massanya 5 kg. Jika benda dipercepat dengan percepatan 8 meter per detik kuadrat, hitunglah gaya gesek yang bekerja pada benda. Jadi, kita gunakan kembali rumus sigma F sama M kali A. Jadi, gaya yang bekerjanya 50 Newton dikurangi gaya gesek sama dengan 5 dikali 8, sehingga 50 Newton dikurangi gaya gesek sama 40 Newton. Jadi, gaya geseknya adalah 50 dikurangi 40 sama dengan 10 Newton. Ya, jadi jawabannya yang C. Nomor 23, resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama tetapi berlawanan arah. Cara mencarinya tinggal diselisihkan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 24, jika gaya 4 Newton digambarkan oleh anak panah panjangnya 5 cm, maka gaya 20 Newton itu akan digambarkan oleh anak panah dengan panjang, jawabannya yang D ya, 25 cm. Cara mencarinya pakai kesebandingan atau berbanding lurus. Kalau 4 Newton sama dengan 5 cm, maka 20 Newton sama dengan 25 cm. Nomor 25 yang terakhir, batu yang dilemparkan ke atas selalu kembali lagi ke bumi karena pengaruh dari gaya gravitasi. Jawabannya yang B. Kenapa demikian? Karena batu yang dilemparkan ke atas itu akan mendapatkan pengaruh yang saya sebutkan tadi, gaya gravitasi yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari remedial teaching. Ini pengumuman yang sangat penting. Remedial testnya kapan? Remedial testnya itu adalah akan dilaksanakan Senin 12 Oktober 2020 pukul 12.30 ya anak-anak, setelah BDR. Nanti linknya kamu bisa lihat di sekolah. Baik, selamat mempelajari kembali remedial teachingnya dan siap untuk remedial test.